bahwa salah satu yang terpenting dari Lampung itu kan adalah gajah yang saya kira cukup dilindungi dan menjadi simbol yang dianggap sebagai simbol kekuatan dan kewibawaan. Hari ini adalah hari Oke. Jumat Mhm. dan tradisi-tradisi di Jawa khususnya mau memulai apapun biasanya kalau tidak hari Jumat biasanya hari Rabu karena dua hari ini dianggap memiliki hari yang relatif memiliki keistimewaan dianggap agak sedikit mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Dan saudara, kita sudah bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia di Prayitno untuk membahas kunjungan Jokowi ke Lampung gitu. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Mas Adi, kalau kita membaca kunjungan pertama ataupun safari politik pertama Presiden ke-7 Joko Widodo ke Lampung begitu, ini tentunya mengikuti PSI. Menurut Anda, mengapa Lampung yang dipilih? Ya saya kira kalau kita membaca rata-rata secara umum, kenapa pada akhirnya Lampung yang menjadikan destinasi pertama yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kita tahu bahwa ini adalah semacam kunjungan yang sifatnya simbolik secara politik. Karena Lampung itu kan merepresentasikan bagian dari Pulau Sumatera dan kita tahu bahwa salah satu yang terpenting dari Lampung itu kan adalah gajah yang saya kira cukup dilindungi dan menjadi simbol yang dianggap sebagai simbol kekuatan dan kewibawaan. Jadi bagi saya datang ke Lampung kunjungan pertama ini tentu bukan sesuatu yang kebetulan Mas, tapi Hmm. ada landasan-landasan filosofis dan politiknya sepertinya yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi dan PSI. Kan Lampung identik dengan gajah, gajah yang merepresentasikan yang ada di Pulau Sumatera dan kita pun juga tahu bahwa gajah itu kan dinilai memiliki nilai-nilai secara simbolik ya punya kekuatan dan punya kewibawaan. Jadi itu yang saya kira kenapa pada akhirnya Lampung menjadi tempat yang pertama kali dikunjungi oleh Pak Hmm. Jokowi. Yang kedua yang menarik tentu adalah Pak Jokowi pakai atribut lengkap PSI. Oke. Pakai pakai kemeja PSI dan kemudian juga pakai topi yang berlambang PSI. Ini semakin menebalkan betapa janji politik Jokowi beberapa waktu yang lalu dalam sebuah rakernas PSI bahwa Jokowi akan all out, all I itu akan total dan Jokowi akan turun ke bawah untuk turut serta membesarkan PSI sebagai sebuah partai politik yang mungkin salah satu tujuan idealnya di 2029 itu lolos ke parlemen yang pertama kalinya. Jadi dua variabel ini yang paling mungkin bisa dijelaskan per hari ini kenapa Pak Jokowi datang ke Lampung dan kemudian secara lengkap Hmm. menggunakan atribut-atribut yang berlambangkan PSI. Oke, jika lokasi saja mempunyai unsur filosofis, tentunya waktu kunjungan juga memiliki unsur filosofis tersebut. Menurut Anda, mengapa tahun 2026? Apakah yang disebut-sebut sebagai tahun konsolidasi politik itu benar adanya? Ya saya kira juga bisa dimaknai dua hal sekaligus. Pertama memang banyak pihak yang menganggap sebenarnya 2026 itu adalah tahun politik. Terutama bagi partai-partai politik yang tidak lolos ke parlemen atau mereka yang sebenarnya underdog secara politik. Suka tidak suka, PSI itu adalah partai politik yang belum pernah ikut dan bahkan belum pernah lolos ke parlemen maksud saya. Hmm. Dan ini adalah semacam upaya keras dan maksimal yang akan dilakukan oleh PSI dengan mengamplifikasi kekuatan politik Pak Jokowi. Tentu harapannya di 2029 akan lolos ke parlemen. Hmm. Jadi untuk ukuran PSI yang belum pernah lolos ke parlemen, kerja politiknya sudah mulai dibangun hari ini dengan mengkapitalisasi sumber daya, sumber kekuatan dan magnet politik yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ini tentu adalah bagian dari sesuatu yang sengaja didesain. Ini adalah semacam konsolidasi, ini adalah semacam untuk merajut dan menjahit kekuatan-kekuatan politik yang selama ini dianggap sebagai bagian dari kekuatan politik Jokowi. Nah yang kedua Mas, dalam tradisi agama Islam khususnya Jumat itu hari yang baik. Hari ini adalah hari Oke. Jumat. Hmm. Dan tradisi-tradisi di Jawa khususnya mau memulai apapun biasanya kalau tidak hari Jumat biasanya hari Rabu karena dua hari ini dianggap memiliki hari yang relatif memiliki keistimewaan dianggap agak sedikit mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Tentu secara akademik ini tidak bisa diverifikasi, tapi ada orang yang meyakini bahwa Jumat itu terutama dalam tradisi Islam itu dianggap sebagai hari yang baik. Oleh karena itu dari hal yang sudah saya sampaikan di awal, ini kan semakin menegaskan betapa Pak Jokowi itu adalah sosok politisi mantan presiden yang sebenarnya dalam banyak hal secara simbolik selalu bisa menyampaikan pesan-pesan politiknya secara terbuka.
Oke, tadi Anda sempat menyebutkan terkait dengan PSI yang belum pernah masuk ke parlemen begitu ataupun ke DPR. Kalau kita baca juga ada target, bukan hanya targetnya masuk di 2029 tetapi juga ada target 6-7% kursi di DPR. Apakah target ini menurut Anda realistis? Target itu adalah sesuatu yang ideal. Kan banyak orang yang mengatakan bahwa bermimpilah setinggi mungkin. Itulah yang kemudian akan dicoba sebagai challenge sebenarnya bagi PSI, bagaimana target itu bisa dicapai. Kenapa menargetkan 6-7%? Karena hari ini misalnya banyak sekali isu yang berkembang di DPR terkait dengan revisi pembahasan undang-undang pemilu, bahwa sangat mungkin ambang batas parlemen itu dinaikkan, bukan lagi 4%, tapi bisa 5%, bisa 6%, dan bahkan ada partai politik seperti Nasdem mengusulkan supaya ambang batas parlemen itu 7%. Jadi target maksimal itu yang sepertinya bagi PSI untuk dikejar. Kalau pada akhirnya misalnya tidak 7%, tidak 6%, tidak 5%, target utama mereka yang paling realistis itu sebenarnya adalah lolos ke parlemen. Jadi bagi saya ketika PSI mencoba untuk menjelaskan targetnya adalah 6 atau 7%, itu target ideal yang sebenarnya dalam banyak hal kalau mau jujur itu dianggap berat, dianggap mustahil, dan dianggap agak berat. Jangankan PSI, partai-partai politik yang sudah langganan lolos ke parlemen untuk sampai 7% itu bukan perkara gampang. Tapi kalau kita melihat bagaimana agitasi, propaganda, dan semangat politik yang ingin disampaikan, pesan politiknya adalah supaya pengikut-pengikut Pak Jokowi, relawan-relawan Jokowi, mesin-mesin politik PSI harus semangat bahwa target mereka itu bukan hanya lolos, tapi juga ingin kompetitif dan bisa setara dengan partai-partai politik kelas menengah yang lainnya, Mas. Tinggal waktu yang kemudian akan menjawab apakah ketika Jokowi gaspol turun dari satu wilayah ke wilayah yang lain, memperkenalkan atribut-atribut PSI, apakah PSI itu akan lolos atau tidak di parlemen untuk yang pertama kalinya di 2029. Bagi saya, yang bisa menentukan itu adalah kerja politik yang terukur dan konsisten bagaimana melakukan kampanye-kampanye politik.